Kalau di rumah saya mayoritas non muslim, ya gitu, pagernya tinggi-tinggi. Ketika nanya, tahu rumah apa ini enggak? Mana ya? Enggak tahu. Berarti itu rumahnya ya di samping. Ya kenapa? Ya udah main tinggi-tinggian. Ibu yang dirahmati Allah, maka kaum muslimin tidak boleh seperti itu. Orang-orang Ansor, mereka nggak kenal ini yang datang namanya siapa, anaknya siapa, usia berapa, udah nikah belum, nggak peduli dengan itu. Yang mereka tahu, yang datang ini saudara sesama muslim, butuh bantuan, maka diberikan bantuan apa yang mereka butuhkan saat itu. Maka kalau kemudian ketika kita tahu, ibu-ibu sekalian, tetangga kita ternyata anaknya nggak bisa sekolah, tetangga kita ternyata buat makan itu sedang susah, mereka sedang diuji oleh Allah. Kira-kira kita pura-pura tutup kuping, pura-pura merem atau gimana? Ini sesama muslim yang kita tahu ini tetangga sebelah. Nah, ya, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka spirit hijrah bukan hanya dimaknai dengan perpindahan tahun, tapi bagaimana kita bisa saling memahami kondisi antar sesama kita. Kalau yang jauh bisa kita bantu, saudara kita di Palestina bisa kita bantu, maka bagaimana kemudian saudara kita di samping kanan kiri kita pun bisa kita tahu kondisinya. Anda kan khawatir ya, ketika kita lihat beberapa waktu yang lalu ada orang yang ternyata tetangganya mati kelaparan, nggak bisa makan. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika kita berbicara sebagai seorang muslim yang disebutkan oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama mukmin itu bersaudara. Allah menggunakan kata innama, itu dibatasi bahwa ukhuwah itu hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Maka Nabi mengatakan, tidak sempurna iman seseorang, dia bisa makan dengan kenyang sementara dia tahu tetangganya sedang merintih kelaparan. Jangan sampai terjadi seperti itu, ibu-ibu sekalian. Maka spirit hijrah ini harus tetap kita jaga. Kita saling melihat, membantu ketika saudara-saudara kita di tengah, di kanan dan kiri rumah kita, mungkin saja mereka tengah membutuhkan bantuan kita yang sesungguhnya mereka malu untuk mengucapkan itu. Mereka masih punya harga diri untuk tidak meminta-minta. Ya, mereka ingin berupaya, tapi kita jangan sampai tutup mata dan tutup telinga. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang harus kemudian menjadi perhatian kita semua, bagaimana spirit hijrah ini tetap ada dalam kehidupan kita. Ibu-ibu dirahmati Allah. Kemudian ketika kita bicara sebuah hadis yang berkaitan dengan hijrah, sebuah hadis Nabi yang berkaitan dengan hijrah, hadis yang populer dari sahabat Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Amal itu akan dibalas oleh Allah berdasarkan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan balasan atas apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau ada orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan ganjaran pahala seperti apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tapi apabila ada orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, niatnya karena mengejar kehidupan dunia, atau ada perempuan yang dicintainya, dia hijrah karena perempuan yang dicintainya, maka dia mendapatkan balasan seperti apa yang diniatkannya. Ibu-ibu sekalian, hadis ini berkaitan dengan hijrah. Maka penting untuk diperhatikan ketika kita ingin melakukan kebaikan, apa dasar yang memotivasi kebaikan kita?
ingin mendapatkan pujian atau memang karena Allah. Ketika kita melaksanakan ibadah, apa yang menjadi motivasi kita? Mengharapkan orang memuji kita atau memang karena Allah? Nah, ini yang menjadi motivasi. Hadis ini berkaitan dengan hijrah. Kenapa? Karena kata Nabi, Nabi mendengar ada orang yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi bukan atas dasar perintah Allah. Dasarnya apa? Ada wanita yang dicintai ikut hijrah, maka dia ikut hijrah karena perempuan yang dicintainya ikut hijrah bersama kaum muslim. Yang lain mah dapat pahala karena mereka hijrahnya berdasarkan perintah Allah. Orang ini nggak dapat pahala, tapi yang didapat adalah nafsu dunianya ini, karena dia hijrahnya karena perempuan yang dicintainya. Siapa itu? Itu disebut dengan Ummu Qais. Jadi perempuannya itu namanya Ummu Qais. Laki-lakinya disebut Muhajir Ummu Qais. Orang yang hijrah karena cinta kepada Ummu Qais. Jadi itu terjadi di masa Nabi. Maka ibu sekalian, yang harus kita perhatikan ketika bicara hijrah, banyak orang yang sekarang hijrah kan, dari tidak baik menjadi baik. Dari yang tadinya mohon maaf dia terbuka, wanita yang membuka tubuhnya kemudian menutup tubuhnya. Dari yang tadinya ngajinya bisa dihitung sebelah jari kemudian menjadi 10 jari bahkan lebih. Maka yang melatar belakangi itu apa? Apakah tren, ya, atau memang karena Allah? Kalau dia beribadahnya tadi, hijrahnya tadi karena tren, ketika diuji oleh Allah mental, percuma saya tutup aurat, percuma saya ngaji. Kalau ternyata Allah uji saya seperti ini, mending kaya dulu, saya buka aurat, rezeki saya gampang. Nah, tuh. Berarti hijrahnya bisa jadi karena tren tadi ikut-ikutan. Tapi kalau hijrahnya karena Allah, maka insya Allah dia akan menjaga. Sebesar apapun ujian yang Allah berikan kepadanya, maka tetap akan dia jaga. Dia tidak akan pundung. Apa pundungnya? Ngambek. Apa pundung? Ngambek. Kecewa, ya. Gak akan kecewa kalau orang tidak memuji dia. Dia sering ngaji, hadir ke masjid, infak sedekahnya gede, gak ada yang puji. Saya tidak butuh pujian orang. Gak ngambek dia. Pengurus masjid gak ngumumin nih nama saya sebagai penyumbang terbesar. Besok mah 1 juta aja lah, rugi gak disebut-sebut. Nah, ya. Orang yang menyumbang karena Allah, orang yang beribadahnya karena Allah, gak akan seperti itu. Jadi ketika tidak dipuji, maka dia tidak akan unduk, gak akan ngambek, gak akan kecewa. Ketika dia dipuji, maka tidak akan membusungkan dada, tidak akan sombong. Ini gara-gara saya kayak begini kan. Ya. Bahkan Nabi Sulaiman kan terucap, ketika Allah berikan rezeki yang begitu berlimpah, apa ucapan Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkur au nakfur. Ini karunia dari Allah. Allah mau memuji saya, bersyukur atau kufur. Gitu. Jadi kalau ada orang yang memuji kita, maka kembalikan pujian itu kepada Allah. Hebat ya, ibu, usia sudah tidak muda lagi. Saya nggak bilang sudah tua ya, Bu ya. Usia sudah tidak muda lagi, ngajinya masih rajin. Ya, sholatnya luar biasa, alhamdulillah. Kembalikan pujian itu kepada Allah. Ya, jangan kemudian khawatir ibadah kita justru akan menjadi hilang ketika tadi bahwa ibadahnya bukan karena Allah. Ya. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada penyakit yang berbahaya yaitu penyakit ujub. Ada takabur, ada ujub. Kalau takabur itu sombong, ya,
Ya, sombongnya dalam bentuk menolak kebenaran yang disampaikan, dan yang kedua merendahkan orang lain. Itu sombong, takabur. Jadi gini, dalam sebuah hadis kan Nabi SAW menyatakan begini, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar zarrah. Sombong. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami ini suka memakai pakaian yang bagus, kami suka memakai sorban yang bagus. Kalau bahasa kita, ya Rasulullah, kami ini seneng deh kalau pakai jilbab yang baru, jilbab yang bagus, pakaian seragam yang bagus, ya seneng kayak gitu. Maksud para sahabat, apakah kayak gitu juga nggak boleh? Kata Rasulullah, bahwasanya innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah mencintai keindahan. Al-kibru yang tadi dimaksud dengan kesombongan yang bisa memasukkan orang ke dalam api neraka adalah batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran yang disampaikan dan merendahkan orang lain, menghina orang lain. Jadi dari hadis ini boleh ibu-ibu memakai pakaian yang bagus, jilbab yang baru, pakaian yang baru, jam tangan yang bagus, laki-lakinya pakai pakaian yang bagus, peci yang baru, baju baru, boleh. Allah senang dengan hal seperti itu. Ini juga mensyukuri nikmat Allah. Yang nggak boleh itu ketika kita memakai pakaian yang bagus, kemudian membusungkan dada seraya merendahkan orang lain. Kamu mah nggak bisa beli baju kayak gini. Nah, itu yang nggak boleh. Nggak mampu, uangnya nggak cukup. Nah, itu yang nggak boleh. Itulah al-kibru tadi. Tapi kalau kita memakai ini sebagai wujud rasa syukur, ada orang ngasih, kita pakai. Ya, Allah berikan rezeki kepada kita, kita belikan sesuatu untuk ibadah. Silakan. Oh, sejadahnya baru, bagus. Ya, bagian dari tasyakur binimah boleh. Yang nggak boleh tadi merendahkan orang lain. Itu namanya al-kibru atau takabur. Inilah yang membuat iblis diusir dari surga. Karena sombong kan. Yang kedua, ujub. Ujub ini yang kadang tidak kita sadari. Apa ujub itu? Bangga dengan amal yang kita lakukan, kemudian menganggap orang lain nggak bisa seperti dia. Ibu-ibu pulang ngaji nih, habis sholat zuhur kan pulang nanti, ngelihat ada ibu-ibu di rumah lagi pada di depan, lagi pada ngobrol. Hidup pulang ngaji, di rumah nggak ngaji. Nah, itu ujub. Ya, bangga dengan amalan sendiri. Ya, untuk hal yang kemudian itu merendahkan orang lain. Hampir mirip, tapi kalau ujub itu lebih kepada merasa diri paling hebat. Tadi habis tahajud, ya, situ tidur sih. Nah, itu ujub. Itu yang berbahaya. Terkadang ketika kita merasa ibadah kita sudah banyak, tilawah Quran kita nggak terhitung berapa kali khatam. Ada orang yang baru belajar Al-Quran belum khatam. Mana aja selama ini saya udah khatam nih 10 kali. Nah, misalnya kayak begitu. Itu ujub. Ya, itu juga berbahaya. Ya. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tadi amalan-amalan kita ketika bicara dengan spirit hijrah, karena ada hadis yang sangat populer berkaitan dengan hijrah, maka bersihkan hati kita. Apapun yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan semata-mata hanya karena Allah. Maka saya seringkali mengingatkan, tugas kita hanyalah berbuat baik sebanyak-banyaknya, biarlah Allah yang membalas kebaikan kita. Jangan pernah kita menghitung, Allah kok belum balas ya kebaikan kita. Biar Allah yang balas kebaikan kita. Ya, saya sudah infak sekian, saya sudah ngasih sedekah sekian, kok ternyata uang saya berkurang terus ya, kok gak dikasih tambah ya. Biar saja, biar Allah yang balas. Mungkin kita lupa, Allah kasih kita sehat yang jumlahnya mungkin gak bisa dihitung dengan hati. Ya, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Maka spirit hijrah ini harus tetap kita jaga. Kehadiran ibu-ibu di tempat ini tentu saja insya Allah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu dirahmati Allah, sebagai penutup, ada hal yang menarik. Ketika para ulama hadis itu mencantumkan hadis ini dalam hadis pertama mereka, ketika mereka menyusun sebuah kitab hadis. Imam Bukhari mengawali kitab hadisnya dengan hadis dari Abdullah bin Umar, innamal a'malu binniyat. Imam An-Nawawi menulis hadis yang pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin dan dalam kitab Arba'in Imam An-Nawawi itu dengan hadis ini, innamal a'malu binniyat. Dan ulama-ulama hadis yang lain pun menulis kitab ini dengan hadis-hadis innamal a'malu binniyat. Kenapa? Karena ingin menjaga niat bahwa mereka mencantumkan ilmu yang mereka dapat dari Allah bukan untuk popularitas, bukan untuk mendapatkan motif ekonomi, bukan, tapi untuk mendapatkan keberkahan ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Makanya pantas kitabnya sudah ditulis sejak ratusan tahun silam, tapi sampai sekarang kitab-kitab hadisnya masih dipelajari. Kenapa? Niatnya memang karena Allah. Banyak buku yang ditulis bestseller, tapi hanya setahun 2 tahun. Kenapa? Tujuannya, motifnya mungkin ekonomi, dapat uang banyak, ya kan? Tapi setahun 2 tahun bukunya hilang. Bukan karena ingin menyampaikan ilmu untuk khalayak ramai. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah keikhlasan akan membuat hidup kita menjadi tenang dalam berkehidupan di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan spirit hijrah ini bisa kita jaga. Pertama, kita menyatakan kecintaan kita kepada Nabi dalam wujud ketaatan terhadap apa yang beliau bawa dan beliau sampaikan. Dan yang kedua, bagaimana spirit hijrah itu berbentuk kepedulian terhadap sesama. Melihat kanan kiri tetangga kita apa yang mereka butuhkan. Mereka nggak perlu menyebut. Dulu ada iklan, saya ingat iklan itu bunyinya gini, ku tahu yang kau mau. Masih ingat gak Bu iklan apa? Itu iklan minuman bersoda. Ya. Iklan minuman, saya nggak usah sebut lah, itu iklan Sprite. Ya. Iklannya gini, ku tahu yang kau mau. Itu singkat tapi padat gitu. Orang nggak perlu ngomong, tapi kita tahu apa yang dia butuhkan. Mungkin dia menahan harga dirinya, dia malu untuk meminta-minta, dia mempertahankan izzahnya, ifahnya, harga dirinya, kehormatannya. Tapi ternyata tetangganya juga nggak bisa menjaga, nggak paham. Ini juga jangan sampai seperti itu. Ya, maka jangan sampai mereka meminta. Maka tadi ku tahu yang kau mau. Yang kedua, yang ketiga, spirit hijrah itu adalah menjaga keikhlasan kita dalam beribadah. Ini tidak mudah karena setan pasti mencoba untuk menyelewengkan niat kita. Mudah-mudahan spirit hijrah ini kita dapat dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang benar imannya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kemudian Allah menjaga keikhlasan kita dalam beribadah kepada-Nya. Ibu-ibu dirahmati Allah, ada tersisa waktu beberapa menit untuk tanya jawab. Kami silakan. Ibu-ibu dipersilakan untuk bertanya, atau Ustadz yang memberi pertanyaan, ibu-ibu yang menjawab. Ada yang bertanya Bu, silakan. Ada hadiah loh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kita nuntut ilmu, tapi niatnya itu agar misalnya kalau kita menghadiri majelis taklim, tapi niatnya itu untuk mencari ilmu, apakah itu karena Allah kan? Iya. Apakah itu dapat pahala kebaikan atau tidak? Niatnya karena mencari ilmu, gitu ya. Oke. Sebuah hadis Nabi SAW disebutkan iman salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, siapa yang bersusah payah untuk mencari ilmu, yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu, ya, jadi bersusah payah untuk mencari ilmu, maka kata Rasulullah, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah kelak akan memudahkan langkahnya menuju surga.
Ini Bu, salaka itu kalau orang Sunda bilang selekeket. Selekeket itu benar-benar susah. Karena yang namanya mencari ilmu itu tidak mudah, godaannya banyak. Ibu mau ngaji di sini kan godaannya kasur, AC, TV, makanan, cemilan. Godaannya kan gitu, mager, ya kan? Nah, tapi godaan-godaan itu sama ibu-ibu singkirkan. Saya mau datang ke pengajian supaya dapat ilmu. Dan kita tahu bahwa ilmu itu dari Allah. Apakah termasuk ikhlas? Apakah itu termasuk dibolehkan? Iya jelas seperti itu. Kan bukan karena Allah. Ibu datang mencari ilmu itu karena Allah. Jadi hadirnya ibu ke sini agar mendapatkan ilmu yaitu karena Allah. Karena kita tahu yang bisa memberi ilmu itu adalah Allah. Gitu. Jadi boleh nggak kayak gitu? Ya memang seperti itu. Ya. Jadi ketika ibu datang keluar dari rumah, datang ke sini ingin mendapatkan ilmu, ya kita tahu ilmu itu dari Allah. Maka kehadiran kita insya Allah karena Allah. Kecuali ibu datang ke sini karena di rumah pusing, suami lagi di rumah misalnya Bu ya. Misalnya nih, atau anak-anak cucu di rumah berisik, mendingan ngaji. Nah, itu yang nanti jadi pertanyaan. Kalau nanti di akhirat kita tanya sama Allah, ya Allah pengajian tanggal 24 sekarang ya? 24 Juni kok nggak ada ya Allah? Kata Allah, niatnya dulu apa? Nah, ya. Jadi kalau ibu hadir ke sini karena ingin mendapatkan ilmu, maka kita yakin ilmu itu dari Allah. Insya Allah Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Ya. Atau niatnya yang lain, enak kalau ngaji ikut konsumsi. Nah, itu beda lagi. Ya. Kalau anak-anak masih mending. Sholat Jumat di situ yuk. Kenapa? Ada Jumat berkah. Nah, anak-anak masih mending. Tapi kalau bapak-bapak yang kayak gitu kebangetan, Jumatan di mana? Mau di sono ah. Jauh. Enak dapat makanan. Nah, itu pertanyaan tuh. Ya. Kecuali lebih jauh langkah kakinya lebih banyak pahala, insya Allah. Tapi kalau enak di sana makanannya lebih banyak, nah itu jadi pertanyaan. Gitu ya Bu ya. Oke, makasih. Ada lagi? Sekarang Pak Ustadz kasih pertanyaan Oh, gitu. kepada ibu-ibu, biar ibu-ibu menjawab. 5 pertanyaan ya Bu? Untuk 5 orang. 5 orang. Baik. Ayo ibu-ibu siap-siap. Pertanyaan pertama Bu. Dalam Islam itu kan ada 12 bulan ya Bu ya, yang awal ya. Nah, 12 bulan. Ini Pak Ustadz udah ada yang mau jawab nih. Anaknya. Pertanyaannya Bu. Dalam Islam itu kan ada 12 bulan. Nah, yang saya minta sebutkan 6 saja. Ya. Siapa namanya? Ada siapa? Anak. Ayo. Ya, cepetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Kinara. Makan MKU. Nama-nama bulan Islam 6 saja kalau usah semua. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Oke. Betul ya Bu ya? Betul. Alhamdulillah. Ya. Itu satu ya. Oke, berikutnya. Berikutnya siapa mau? Oh, angkat tangan dulu. Oh, saya dulu ya. Saya kasih pertanyaan. Pertanyaannya. Ya. 4 lagi ya. Bulan ke-10 dari bulan Islam itu bulan apa? Ayo itu. Ayo Ibu. Ya. Iya. Bulan Syawal bukan ya? Bulan? Coba dihitung Bu. Katanya bulan ke-10 bulan Ayo Syawal. sebutkan. Muharram, Syawal. Terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Terus? Lagi ya. Rajab, Syawal. terus Ramadan, Syawal. Syawal. Jadi bulan ke-10 itu adalah bulan Syawal. Syawal. Betul. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Ya. Ibu.
pertanyaan ketiga. Pada bulan apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hijrah? Ibu. Bulan Rabiul Awal. Lain. Siapa yang jawab? Rabiul Awal. Iya, orangnya beda. Orangnya beda. Bulan Rabiul Awal. Ya, betul. Oke, baik. Berapa lagi lagi, Bu? Iya, Pak. Dua lagi. Oke. Khalifah Umar bin Khattab merupakan khalifah yang sangat menjaga akidah umat. Saya minta tolong sebutkan dua saja. Apa momentum Khalifah Umar bin Khattab yang dinilai sangat menjaga akidah umat? Dua saja. Ayo. Hadiahnya pergi haji katanya. Kalau mampu, kalau nggak mampu nggak usah. Ayo ibu-ibu, silakan. Dua peristiwa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab sebagai sebuah komitmen menjaga akidah umat. Silakan, Bu. Kenapa, Bu? Mengganti panglima perang. Yang kedua? Yang kedua? Yang kedua adalah menebang pohon tepat dulu Nabi membaiat kaum muslimin. Betul, Bu. Ibu siapa tadi yang menjawab? Ibu Dian. Kemudian pertanyaan terakhir, Pak. Terakhir. Lima. Pertanyaan terakhir. 5. Ya. Ini pertanyaannya gampang. Dalam surat Ali Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ketika engkau mencintai Allah dan berharap Allah mencintai engkau, maka ikutilah aku. Kenapa Allah tidak mengatakan maka cintailah Rasul? Kenapa tidak menggunakan kata cinta, tapi menggunakan kata ikuti? Tadi sudah saya jelaskan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Silakan, Bu. Kenapa bahasanya bukan maka cintailah Rasul, bukan, tapi maka ikutilah Rasul? Kenapa? Bu Iin yang menjawab. Siapa? Ada? Ibu Iin. Ada, Ibu di belakang. Bu Rohimah. Taatan pada Rasul, yang kedua membantu sesama muslim. Ya. Kenapa kenapa Allah mengatakan cintailah ikutilah Rasul, bukan cintailah Rasul? Kenapa, Bu? Ketaatan itu suatu bentuk cinta pada Allah. Nah, karena wujud dari rasa cinta adalah taat terhadap apa yang diinginkan oleh orang yang dicintai. Oke, betul, Bu. 5 ya? Oke, baik. 5 pertanyaan dijawab semua. Alhamdulillah, berarti Ibu menyimak dengan baik. Terima kasih. Iya. Sum'ah sama ujub. Baik. Sum'ah dengan ujub bedanya apa? Sum'ah itu dari kata sami'ah, mendengar. Kalau sum'ah itu beribadah supaya orang lain mendengar. Ingin didengar oleh orang lain. Kita nyumbang nih, ya, kita nyumbang. Kemudian kita minta kepada pengurus masjid, tolong disebutin ya nama saya ya. Nah, supaya orang lain tahu bahwa kita sudah nyumbang. Atau kita sholat atau kita baca Al-Quran, kita bagus-baguskan suaranya supaya orang lain mendengar. Kalau sekedar mengeraskan suara, kalau memang itu bagian dari syariat ya boleh. Tapi ketika membagus-baguskan, ini masuk dalam kategori sum'ah, ingin didengar oleh orang. Maka ketika ada ibadah yang niatnya bukan karena Allah, tapi karena ingin dilihat orang, riya, ingin didengar oleh orang, sum'ah.
supaya kemudian jadi sombong, takabur tadi, atau bangga dengan amalan sendiri, ujub, maka itulah amalan yang bisa merusak yang sudah dilakukan. Jadi sum'ah itu amal yang ingin didengar oleh orang. Gitu ya. Ibu-ibu yang tadi menjawab pertanyaan, silakan ke depan menerima. Silakan. Ibu Inis, Ibu Antono, Ibu Anara, Ibu Dia, Ibu Hana, Ibu Handayani. Silakan. Berdiri, maju ke depan, ke depan, ke depan. Ibu-ibu maju yang mau menerima hadiah door prize tadi, yang telah dengan baik menjawab pertanyaan Ustadz kita. Kinaranya mana? Kinara. Ayo sini menerima hadiah bingkisan. Sudah? Ya, di bawah. Ya. Ya, oke. Oke.